Tolong wartawan duduk dulu, itu anak-anak saya mau lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini. Di tempat ini pada tanggal 24 Agustus tahun 62, Bung Karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga Asian Games. Dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa-bangsa yang baru merdeka melalui sebuah penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEFO. Hadirin sekalian, hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh Mbak Puan adalah puncak peringatan bulan Bung Karno. Bulan Juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan, bukan saja bagi kehidupan partai kita, tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita. Supaya kalian selalu ingat kepada sejarah, yaitu ingatlah jas merah. Hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan Bung Karno, sebagai yang juga telah diterangkan oleh Mbak Puan. Beliau itu benar-benar pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih. Bagi Bung Karno, dedication of life itu bukanlah hanya slogan, tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya. Dalam perjuangan yang begitu panjang, sampai Bung Karno diakui dunia sebagai seorang sosok pembebas dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsafah petani yang disebut namanya Pak Marhain. Seringkali orang mempelesetkan, katanya kalau Marhain itu adalah komunis. Padahal saya sebut Bapak Marhain. Dia itu sebenarnya seorang petani. Ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung, beliau bertemu dengan Pak Marhain. Beliau bertanya begini, Bapak seorang petani bahasa Sunda. Ya. Tanah ini punya siapa? Punya abdi. Bahasa Sunda saya tuh abdi. Kalau tanaman padi ini punya siapa? Punya abdi. Alat-alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa? Punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa? Untuk abdi. Setelah berpikir merenung yang dinamakan kontemplasi panjang, maka Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa yang dimiliki oleh Pak Marhain. Dia merasa bahagia karena semuanya sudah punya. Tetapi yang tidak dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya
yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok ibu tahu? Lah saya kan putrinya. Jadi saya sudah pernah loh, kalau ada yang enggak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi jangan dikatakan kalau saya bilang Marhain itu lalu komunis. Jadi akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, diplesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan, sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu. Dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang tidak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri, itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB, yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru. Itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ke yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang. Dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa
setelah bunyi proklamasi ini saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat, dan bebas aktif, saudara-saudara. Jangan lupa loh, jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Saudara-saudara sekalian, di tangan Bung Karno politik ini bergerak seperti tadi yang saya katakan, keberpihakan itu selalu harus ada kepada akar rumput. Karena apa kata Bung Karno? Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartean berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin. Nah, jadi kalau kalian luar biasa loh bisa datang ke sini. Coba kalau mereka mungkin mendengar, aduh kok saya ndak bisa ke sana ya, kok nggak bisa melihat Ibu Mega ya. Coba kasihan apa ndak ya. Watak politik seperti inilah yang dipahami oleh PDI Perjuangan, sehingga melalui Rakernas ketiga pada tanggal 6 Juni yang lalu, PDI Perjuangan mengangkat kembali perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Itu nanti yang akan jadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali. Kalian siap apa tidak? Baru juga kepanasan. Suaranya kok sudah melempem ya. Ayo, Satgas. Suaranya tuh keras gitu loh. Siap. Menang. Masih kurang panjang. Nah itu nanti kemana-mana harus diomongkan dengan akar rumput sama rakyat. Rakyat tuh sebenarnya gampang disentuh loh. Artinya apa? Iya, datangi, sampurasun, assalamualaikum. Terus nanti apa kesulitannya? Anak-anak dirangkul, datangkan harapan pada mereka. Jadi gampang sebetulnya, tetapi kalau ndak mau turun, ya ndak akan pernah tahu. Betul apa tidak? Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir, yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya. Namanya Pranowo Ganjar. Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Nah, tapi saya akan juga memanggil. Nanti kalau ibu panggil, mulainya anak ranting. Lalu berdiri. Lalu bilangnya siap, menang. Gitu. Mau apa enggak? Yang di luar juga kalau itu boleh juga ikut teriak. Nah, anak ranting partai. Ranting partai. PAC partai. DPC partai.
DPD Partai, DPP Partai, Satgas Partai. Untunglah suaranya masih kencang. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Nah, untuk itulah dengan demikian kita membagi berkah kepada mereka sebagai bentuk gotong royong bangsa. Komitmen partai dengan tagline ini, tolong